Abu Nawas dan jam pasir yang merajuk. Pada suatu hari di kota Baghdad, ketika angin gurun berhembus lembut membawa aroma bunga limau, Khalifah Harun al-Rashid duduk di balairung istana, ditemani cahaya matahari yang masuk melalui jendela-jendela tinggi. Baru saja beliau ingin memulai sidang harian ketika seorang pengawal berlari masuk dengan wajah pucat seperti baru melihat jin keluar dari ceret teh. "Wahai Amirul Mukminin," serunya terbata-bata. Khalifah mengerutkan dahi. "Mengapa engkau berlari seperti anak kecil kehilangan burung merpatinya? Jam pasir kerajaan telah bertindak aneh, wahai Khalifah." Khalifah memutar tubuhnya. Jam pasir, apa yang dilakukannya? Apakah ia mulai berjalan sendiri keluar ruangan? Tidak, wahai Khalifah, ia tidak mau berhenti. Pasirnya mengalir tanpa henti, padahal bagian atas tidak juga berkurang. Khalifah terperanjat, jangan bilang pasir itu sedang beranak. Para penasehat menunduk, berusaha menahan senyum. Khalifah segera dibawa menuju ruang sidang. Di sana, para penasehat menatap jam pasir besar dengan wajah seperti hendak menangis. Pasir di dalamnya turun bagaikan sungai kecil, namun tak sedikit pun berkurang dari bagian atas. Salah satu penasehat memegang kepalanya. "Kami telah membalik jam ini berkali-kali, tetapi pasir ini seperti enggan berhenti. Ia seolah sengaja." Khalifah menghela nafas panjang. Kalau benda mati pun mulai punya keinginan, ini pasti ulah satu orang saja. Panggil Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah ringan dan senyum seolah ia sedang menghadiri pesta pernikahan. "Wahai Amirul Mukminin, engkau memanggilku?" Khalifah menunjuk jam pasir itu. "Lihatlah ini, pasirnya tidak mau berhenti. Apakah engkau bisa memperbaikinya?" Abu Nawas mendekat, mengamati dari berbagai sisi. Lalu ia menempelkan telinganya ke dinding jam pasir, seakan mendengar bisikan dari dalamnya. Setelah beberapa saat, ia berkata pelan, "Wahai Amirul Mukminin, sepertinya aku memahami masalahnya." "Cepatlah katakan," perintah Khalifah. Pasir ini sedang marah. Para penasehat hampir menjatuhkan serban mereka. Abu Nawas mengangkat jam pasir itu sedikit. "Hai pasir," katanya pelan, "apakah kau kesal diputar-putar tanpa diberi waktu bernafas?" Tentu saja pasir tidak menjawab. Namun Abu Nawas mengangguk-ngangguk penuh keyakinan. "Ah, jadi itu masalahnya." Khalifah mengangkat kedua tangannya. "Apa yang dikatakan pasir itu padamu? Jangan-jangan ia mengajukan syarat seperti menteri." Abu Nawas tersenyum. "Tidak, wahai Khalifah. Pasir ini hanya merasa dirinya diperlakukan seperti budak. Setiap hari ia dipaksa turun, dibalik, turun lagi. Tidak pernah diberi penghargaan atas kesabarannya." Para penasihat menatap Abu Nawas dengan campuran kekaguman dan kebingungan. Khalifah pun berkata, "Baiklah, apa yang harus kita lakukan agar pasir ini berhenti marah?" Abu Nawas mengangkat tangan seakan sedang memberi fatwa penting. "Berikan ia hari libur." "Hari libur?" Khalifah hampir tersedak nafasnya sendiri. "Benar, wahai Amirul Mukminin," jawab Abu Nawas tenang. "Ambil jam pasir ini dari dudukannya. Ganti dengan jam pasir lain untuk hari ini. Biarkan ia beristirahat." Khalifah bergumam, "Inilah pertama kali aku mendengar pasir butuh libur." Namun karena tidak ada solusi lain, ia pun memerintahkan para pengawal untuk menurunkan jam pasir itu dan memberinya libur. Begitu jam pasir itu diangkat sedikit dari tempatnya, pasir langsung berhenti mengalir. Para penasihat saling pandang dengan mata membesar. Pasir yang sebelumnya tak mau berhenti, kini berhenti begitu tenang, seolah-olah tidak pernah berulah. Khalifah terperanjat. "Apa yang terjadi?" Abu Nawas tersenyum lebar. Kemudian ia mendekat dan berbisik kepada Khalifah. "Wahai Amirul Mukminin, lubangnya tersumbat." Ketika para penasihat membaliknya terus-menerus, sumbatannya makin padat.
Begitu diangkat dan diguncang sedikit, sumbatan terbuka. Lalu mengapa kau membuat semua orang percaya bahwa pasirnya marah? Tanya Khalifah. Abu Nawas tersenyum kalem. Karena jika aku mengatakan bahwa para penasihat yang tidak teliti, mereka akan malu. Tetapi jika aku menyalahkan pasir, mereka bisa tertawa bersama. Itu lebih baik. Khalifah menepuk bahunya sambil tertawa terbahak-bahak. Wahai Abu Nawas, sungguh hanya engkau yang bisa menghibur kami bahkan lewat sebutir pasir. Dan para penasihat pun ikut tertawa, lega bahwa kesalahan mereka diselamatkan oleh kelicikan sang penyair bijak itu. Terima kasih telah mendengarkan cerita Abu Nawas di Abu Nawas Stories Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Jika ada cerita Abu Nawas yang ingin kawan-kawan dengar atau ingin kami ceritakan kembali, silahkan posting komentar ya. Terima kasih.